Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuacanya tenang, hatinya pun sejuk. Insya Allah semua yang hadir ini mendapat pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah amal kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat besar ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tidak ingin amal kita, pertemuan kita malam ini hampa, kosong, tak bermakna. Majlis menjadi majlis antanya jifah, bangkai busuk, berulat dan berbau. Maka kita berkirim selawat kepada baginda di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau menangkap ular berbisa jangan ditangkap pakai tangan. Malam ini ulun luar biasa pakai baju sasirangan. Untuk ila hadrati Datuk Kelampayan, Tuan Guru Ijai, para alim ulama bil khusus dari bumi Banjar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan berkirim Al-Fatihah, kontak kita dengan mereka. Dengan berkirim Al-Fatihah, tersambung hubungan kita dengan mereka. Dengan berkirim Al-Fatihah, mudah-mudahan kita satu tempat dengan mereka dalam surga Jannatul Firdaus. Apa kabar masyarakat Banjarbaru semuanya? Ini momen ulang tahun Banjarbaru yang ke-21 tahun. Beda tipis dengan ulun. Saya 24. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihan orang Banjarbaru yang pertama adalah religius. Apa itu religius? Orangnya agamis. Apa itu agamis? Menjalankan agama syariat Islam dengan istiqomah. Dulu, cerita dulu kabarnya di sini tempat show musik konvensional. Tapi kemudian ketika berubah menjadi masyarakat religius, di sini tempat tabligh akbar para ustadz hebat-hebat besar-besar. Bulan lalu bersama Dr. Das'an Latif, bulan depan bersama Habib Syekh. Artinya apa? Setiap bulan tempat ini menjadi majelis agama Islam. Kalau di tempat lain orang terkejut melihat manusia sebanyak ini. Kalau ini diambil gambar dari atas dengan drone, dikirim, maka orang terkejut. Tapi bagi masyarakat Banjarbaru, biasa guys. Ini biasa. Kenapa demikian? Karena masyarakat Banjarbaru masyarakat yang religius. Tapi terkadang di bagian tempat, di beberapa tempat pengajian ramai, masjid kosong. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu makna religius? Merubah dari tempat hiburan konvensional menjadi berbau agama. Yang sebelumnya tidak mengingatkan kepada Allah, berubah menjadi majelis solawat dan tabligh akbar. Yang sebelumnya menghadirkan yang tidak mengingatkan kepada Allah, yang dihadirkan adalah para ustaz dan alim ulama. Yang sebelumnya lagu-lagu melalaikan dari Allah, dilantunkan lagu
yang mengingatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dinyanyikan adalah salawat. Banyak lagu yang dinyanyikan, yang dilantunkan oleh adinda anak-anakku tadi, adik-adik saya. Tapi di antara yang berkesan ketika dia sebut Ustaz Somad, saya gak hafal. Tapi insya Allah rekamannya ada. Jangan lupa dapatkan di toko terdekat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ciri masyarakat Banjarbaru yang pertama adalah religius. Dari mulai pakanannya, pakaiannya, coba tengok pakaiannya religius, sejuk dipandang mata. Perempuan-perempuan bajunya religius, pakai jilbab. Ada juga beberapa yang tak pakai jilbab, rupanya laki-laki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hiburannya, seninya religius, pemimpinnya religius. Apalagi yang tidak religius di Banjarbaru? Tidak ada. Oleh sebab itu menjadi masyarakat Banjarbaru adalah menjadi orang yang bangga dengan Islam. Betul? Saya saja yang bukan warga Banjarbaru, tapi sudah datang beberapa kali ke Banjarbaru di tempat yang sama. Saya menyampaikan tausiah tabligh akbar di sini. Siang panas terik, ramai. Malam ini malam ramai. Tidak kelihatan ujungnya di mana. Tapi sepeda motor parkirnya rapi. Helm-helm semua telungkup. Rapi. Lihatlah gambar penuh lautan umat manusia. Kenapa masyarakat Banjarbaru bisa rapi begini? Saya dapat bisikan dari Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danlanut, karena sudah terlatih haul Tuan Guru Skup. Tulisan di Banjarbaru ini sudah cantik, Abdul Somad. Kaligrafinya sudah mantap, bagus dan indah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu ungkapan itu hanya ingin menyenangkan hatiku saja. Tulisannya sudah cantik, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi masyarakat Banjarbaru sengaja tidak memberi titik ba. Mereka kosongkan titik ba. Semuanya sudah rapi, semuanya sudah cantik, semuanya sudah indah. Tapi mereka menghormatimu, Abdul Somad. Lalu mereka mengundangmu dan berkata, berikut ini peletakan titik ba oleh Abdul Somad. Begitu Abdul Somad meletakkan titik ba, lalu semua orang mengambil gambar, foto, cantik, indah. Orang yang tidak tahu berkata, itu tulisan Abdul Somad. Tapi orang yang tahu berkata, tulisan itu pernah ditulis oleh Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tulisan itu pernah ditulis oleh Syekh Tuan Guru Ijai. Tulisan itu pernah ditulis oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, penulis kitab Ad-Durrun Nafis, dan ulama-ulama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Lalu datanglah Abdul Somad, hanya meletakkan titik bahasanya. Paham yang saya ceritakan? Dari anggukan kepalanya. Jadi kalau ada yang berkata nanti ketika gambar ini di-upload di Instagram, di Facebook, di Twitter, di BBM, di grup-grup WhatsApp, orang luar akan berkata, ternyata kalau Ustaz Abdul Somad ceramah di Banjarbaru ramai. Orang Banjarbaru berkata, siapapun yang datang ke Banjarbaru, kami tetap ramai karena kami adalah masyarakat yang religius. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sedangkan suara 40 orang saja menembus pintu langit, apalagi malam ini menembus pintu-pintu singgasana arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik tasbih tahmid takbir kita ke atas, jauh dari malapetaka bencana dan musibah. Virus-virus corona pingsan semua. Di tempat lain orang takut berkumpul, takut bersalaman. Sekarang orang tidak lagi bersalaman dengan tangan, dengan siku.
Sekarang orang tidak ada lagi yang berani ngobrol bicara karena takut air liurnya muncrat membawa virus. Tapi begitu saya datang ke atas tadi, semuanya salam cipika cipiki, peluk rangkul. Orang Banjarbaru tidak khawatir sedikit pun. Kenapa? Karena dia serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Insyaallah. Mama garis keras. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi nampaklah jawaban malam ini. Kalau ada yang heran mengapa anak-anak muda Banjarbaru bisa datang pengajian seragam, kenapa anak-anak muda Banjarbaru bisa ikut tabligh akbar, kenapa anak-anak muda Banjarbaru taat religius, karena ibu mereka adalah perempuan-perempuan solehah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kenapa nggak maju ke depan dikit? Lampunya pas di sini. Kalau saya maju nanti gelap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa melihat wajah saya dari sini, pandang saja ke monitor. Sama bentuknya. Saya gerakkan ke atas, ke bawah. Sama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat lain kalau saya diundang, mobil yang jalan 10, dari mulai mobil di depan, mobil di Banjarbaru yang jalan cukup 1 bis saja. Efektif, tidak banyak menghabiskan duit negara. 1, tidak macet. Kadang orang berpikir semakin ramai, semakin mewah, semakin mahal, semakin macet, semakin hebat. Itu bukan orang Banjarbaru. Orang Banjarbaru tidak ingin membuat masyarakat sulit, macet. Berapa banyak orang memaki-maki. Apa ini? Tentang pejabat. Saya pun ikut kena maki juga. Tapi dengan 1 mobil yang lewat, iring-iringan tidak terlalu banyak, bensin yang menetes, setiap tetesnya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pejabat-pejabat ini jabatannya tidak lama, tapi hisapnya luar biasa lama. Oleh sebab itu mereka kita doakan supaya istiqomah insyaallah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 8, sudah jam 8.30. Yang pertama, ciri masyarakat Banjarbaru adalah religius. Sekarang masuk yang kedua. Berapa semuanya Pak Ustaz? Ada 5. Ustaz tahu dari mana? Adalah 5 ciri masyarakat Banjarbaru. Yang pertama, religius. Yang kedua, sopan santun, tata krama, budi bahasa, bahasa Islam Arabnya berakhlakul karimah. Di tempat lain saya kalau ketemu sama orang, ada yang angkat tangan aja, hai Ustaz. Di tempat lain kalau ketemu orang, kadang di airport begitu turun, ketemu dia pegang bahu saya, diambil foto, selfie, langsung cabut. Tapi di Banjarbaru saya perhatikan setiap ketemu salaman, dan salamannya tidak seperti biasa. Tempat-tempat lain salaman cukup, salaman bolak-balik autorifus. Dari mana mereka belajar ini? Mereka belajar dari guru-guru mereka, sampai ke ayah mereka, sampai ke ibu mereka, sampai ke mereka, mereka wariskan ke anak cucu mereka. Sopan santun, tata krama, budi bahasa. Banyak juga orang yang sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, puasa sunatnya rajin, tapi lidahnya kasar, caci maki, sumpah serapah, manggil orang seenaknya saja. King Kong. Tapi orang Banjarbaru, dia tidak hanya religius, tapi dia tetap menjaga adat istiadat. Budaya lokal tetap dijaga dan dipelihara. Abdul Somad tidak berceramah pakai jubah, pakai sorban yang besar, tapi Abdul Somad memakai baju khas Sasirangan. Sudah diambil belum fotonya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu seluruh Indonesia yang suka dengan kain Sasirangan, datanglah ke Banjarbaru. Udah ambil foto untuk iklan balik.
Supaya apa? Supaya ekonomi umat bangkit, adat istiadat kita tidak hilang, tetap kita jaga. Walaupun kita adalah negeri yang religius, ulama-ulama kita pakai sorban, ulama-ulama kita pakai jubah, ulama-ulama kita mengajarkan kitab kuning di masjid, tapi ulama kita tidak pernah melarang kita untuk tetap berbudaya selama budaya itu tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanah punya orang Banjar, tapi orang Banjar tidak pernah melarang siapapun yang datang ke negeri ini selama dia ingin menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Selama saya ceramah di Banjarbaru, belum pernah ada orang bertanya ke saya, "Hai Ustaz Abdul Somad, sukumu apa?" Belum pernah ada satupun yang bertanya itu. Andai ada yang bertanya akan saya jawab, "Suku bunga." Margamu apa? Margarin. Karena mereka tahu ketika kau sampai ke sini Abdul Somad, maka engkau adalah bagian dari kami. Ketika kau sampai kemari Abdul Somad, maka engkau sopan, kami pun akan menjaga tata krama sopan santun kami. Betul? Ini harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Bagaimana mereka mau lewat, saya lihat itu bagaimana orang Banjarbaru kalau dia mau lewat di depan kita. Amin, amin. Walaupun namanya Abdullah. Amin. Padahal mestinya yang Hamid itu kan kalau Abdul Hamid. Mohon maaf Pak. Sopan santun mereka luar biasa. Mohon maaf, yang membedakan manusia dengan hewan, mohon maaf, adalah terletak pada sopan santun. Kalau hanya makan, monyet pun makan. Kalau hanya sekedar punya anak, kucing lebih banyak anaknya. Tapi di mana perbedaan engkau dengan hewan terletak pada sopan santun, tata krama, budi bahasa. Makanya saya sebenarnya segan ini. Karena kalau saya tonton ceramah guru-guru, guru Zuhdi, guru Ijai, guru Skumpul, kalau saya lihat video mereka di YouTube, mereka itu ceramahnya slow, pelan, lembut. Tiba-tiba saya bandingkan dengan ceramah saya teriak-teriak, "Jamaah!" Tapi saya mau coba lembut, nggak bisa. Oleh sebab itu maka Abdul Somad berteriak itu bukan karena dia tidak punya sopan santun tata krama, tapi memang sudah bawaannya dari dulu. Saya yakin jamaah di Banjarbaru semuanya paham dan maklum itu insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa ciri masyarakat Banjarbaru? Pertama, religius. Yang kedua, tidak meninggalkan sopan santun adat istiadat. Kalau bahasa kampungnya, the local wisdom. Yang ketiga, dia tetap menjaga cinta tanah air. Siap menjaga NKRI. Dari teriakannya itulah yang membuat Belanda lari potong-potong. Siap menjaga Pancasila. Insya Allah. Dari teriakannya ketahuan sudah makan malam. Kadang di tempat lain pas saya teriak, siap jaga Pancasila. Gimana musuh kita mau takut? Kita dari mulai ujung Aceh sampai ke Papua, saudara kita di Papua mayoritas Kristen, Katolik, Protestan. Aceh Islam, tengah-tengahnya Bali, Hindu. Di situ semua ada yang Buddha, tapi semua kita diikat dengan apa? Bineka Tunggal Ika, bermacam-macam suku, bangsa, agama, tapi tetap satu juga. Apa itu ciri orang Banjarbaru? Dia cinta tanah air. Kalaulah tidak karena cinta tanah air orang Banjar, maka sudah lama negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Tapi mereka lebih memilih lebih baik putih tulang daripada putih mata. Putih mata negeri kita dijajah orang, putih tulang mati. Maka banyak pejuang-pejuang yang mati sebagai syuhada. Gara-gara mereka meninggal itulah maka kita merdeka hari ini. Betul. Dulu kita diajarkan membandingkan cipta, pejam mata. Ustaz Somad kalau meninggal cipta apa yang kau baca? Untuk para syuhada yang sudah meninggal dibunuh oleh Belanda dan Jepang. Al-Fatihah. Kirimkan Fatihah kepada mereka. Siapa yang mengatakan Fatihahmu tidak sampai, mari kasih nama lengkapnya.
Kalau dia mati, saya kirim hadiah. Kalau nggak sampai, kasih kabar cepat-cepat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini cinta tanah air harus kita tanamkan terus. Kalau tidak, dia akan mengalami degradasi. Kalau tidak, dia akan mengalami kelunturan. Kalau tidak, dia akan hilang. Kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda. Belanda sudah pulang, yang tinggal terong Belanda. Jepang sudah pulang, yang tinggal sendal Jepang. Yang keempat, cinta menjaga lingkungan. Ini pohon kayu masih hijau di balik tiang listrik. Di tempat lain, kayunya dipotong, tiang listriknya dijual. Habis. Sekarang mandang ke kanan, masih ada pohon hijau. Mandang ke kiri, masih ada pohon hijau. Memandang kemari, masih ada pak polisi pakai hijau. Sering-sering melihat mata warna hijau, maka matamu akan sejuk. Makanya orang Banjarbaru ini matanya sejuk, karena sering melihat warna hijau. Makanya kubah Nabi, saya ziarah ke makam Tuan Guru Sekumpul, saya lihat banyak warna hijau. Karpetnya hijau, ada bunga-bunga warna hijau, ada ornamen-ornamen warna hijau. Karena hijau adalah sunnah. Apa itu Ustaz Somad? Ceramah aja warna hijau. Bajunya nggak warna hijau. Oh, dikasih warna ini ya ini dipakai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalau kita naik pesawat, itu yang terlihat di bawah dulu. Dulu kalau orang naik pesawat, dia bercerita kepada temannya di sebelah, itulah negeriku Indonesia, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman hijau. Hari ini tidak lagi hijau. Kenapa? Karena hutan sudah dipotong gundul. Yang ada di bawah hanyalah dataran pasir gurun Sahara, bekas tambang-tambang liar. Tidak lagi ditanami tanam-tanaman, reboisasi tidak ada. Akhirnya akar-akar tanah tidak lagi dapat menahan. Maka banjir bandang datang, longsor datang, hancur aspal. Tapi itu tidak terjadi di Banjarbaru. Betul? Kenapa? Karena Banjarbaru tidak punya tambang. Banjarbaru tidak punya SDA, sumber daya alam. Tapi Banjarbaru punya sumber daya manusia yang luar biasa. Kita tidak punya tambang, Ustaz. Tapi di Banjarbaru, universitas, guru besar, tuan guru, kiai, alim ulama. Kalau kamu punya emas, emas akan hilang. Kalau kamu punya perak, batu bara akan habis. Tapi kalau kau punya sumber daya manusia, sampai hari kiamat, dia akan tetap kekal abadi. Mana buktinya? Tuh! Itu buktinya ulama-ulama sudah meninggal dunia, tapi karya mereka masih dibaca. Ulama sudah tidak ada di atas dunia, sudah tidak bisa bertemu dengan kita, tapi bisa mengumpulkan orang lebih dari 1 juta orang bisa berkumpul. Betul apa betul? Nah, emang gak ada alternatif lain. Saya cuma nanya betul apa betul? Betul. Ada orang hidup tidak bisa mengumpulkan orang hidup. Masih hidup, masih bernyawa, matanya masih terbuka, mulutnya masih bisa bicara, dibukanya di rumahnya open house, open terbuka, house rumah, open house rumah terbuka. Silakan datang makan gratis. Orang nggak mau mampir karena takut makan haram. Tapi ada orang sudah lama meninggal dunia, tahun 2005, tapi masih bisa mengumpulkan umat manusia. Tidak tahu di mana ujungnya. Semua datang, orang-orang yang datang menyambut, tamu-tamu dipersilakan datang, diajak makan. Sama seperti di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Itu hanya terjadi di Banjarbaru. Ustaz Somad ngomong, emangnya pernah datang haul? Belum. Saya nggak tahu tanggal Masehinya tabrakan terus dengan tanggal Hijriah. Pasti lihat, waduh, saya nggak berani membatalkan jadwal, takut disumpah orang nanti mati berdiri. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, nanti nggak salah jadwal lagi insya Allah. Saya ingat-ingat itu 5 Rajab, harus ingat 5 Rajab, bukan Masehi Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjaga lingkungan inilah luar biasa. Tadi Abdul Somad cerita tentang pohon kayu tetap terjaga, tetap hijau ya.
Ternyata nggak perlu jauh-jauh Abdul Somad. Pohon kayunya tidak perlu jauh. Di atas pentas pun ada pohon berbunga. Ini bunganya asli atau plastik? Hah? Asli guys. Asli. Harum semerbak. Saya harus pastikan dulu. Soalnya di tempat lain saya pernah ceramah. Perempuan itu seperti bunga. Dia akan seperti kuntum yang mekar. Lalu kemudian wangi harum semerbak. Sampai masanya dia akan layu dan mati. Semua jamaah senyum. Kenapa senyum? Rupanya bunganya plastik. Tapi di Banjarbaru mereka tidak mau itu kepalsuan. Mereka tidak suka ada dusta di antara kita. Mereka maunya yang asli, yang original. Bunganya asli, bunga memang bunga hidup. Ini menjaga lingkungan. Banjarbaru siap menjaga lingkungan. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon kayu kau potong, disungkurkan kepalamu dalam api neraka. Hadisnya belum dibacakan Abdul Somad. Orang Banjarbaru sudah mengamalkan itu. Tidak ada pohon kayu yang ditumbang. Hijau. Hijau. Malam aja kelihatan hijau, apalagi siang. Luar biasa. Betul. Nabi berkata, tanamlah tanaman yang buahnya bisa dimakan oleh cucu. Saya 43 tahun. Anak saya insya Allah lebih tua dari saya. Cucu saya, tanamlah tanaman yang bisa dimakan oleh cucumu. Tanaman apakah itu? Tanaman korma, umurnya 100 tahun. Korma yang ditanam oleh Nabi Muhammad SAW mati, tapi korma di sela-sela dahannya, satu batang korma ada 17 anak. 17. Maka dia akan jatuh ke bawah, tumbuh lagi, mati, tumbuh lagi. Korma yang ditanam oleh Nabi ketika membebaskan Salman Al-Farisi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, sampai hari ini 1400 tahun yang lalu tetap hidup, mengalir ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sayangi lingkungan, jangan kotor. Selesai acara ini nanti semua sampah-sampah harus dibawa masing-masing. Cobalah tengok lantai bersih, tak ada sampah satu, bersih. Sebagaimana tadi kita datang kemari bersih jaga lingkungan, maka pulang nanti juga akan bersih. Siap? Nampaknya jawabannya 5%. Siap jaga kebersihan, siap jaga lingkungan, siap cinta kebersihan. Jangan ada dusta. Khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang berdagang, berniaga, berjualan di sana. Ternyata tablik akbar ulang tahun Banjarbaru yang ke-21 tidak hanya menjadi berkah bagi jamaah, pedagang-pedagang juga jualannya Masya Allah. Tolong buang sampah pada tempat. Siap? Yang bilang siap ya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sifat yang keempat dari orang Banjarbaru. Pertama, religius. Kedua, menjaga adat istiadat. Ketiga, cinta negara. Keempat, cinta menjaga lingkungan. Yang terakhir, yang kelima. Apa itu sifat orang Banjarbaru? Apa nih? Mandiri. Orang Banjarbaru orang yang paling banyak duitnya. Dari mana Ustaz Somad tahu? Bagaimana orang Banjarbaru bisa membelikan asrama untuk mahasiswa di Yaman? Itu kan menunjukkan banyak duit kan? Anak Banjarbaru kalau dia kuliah ke Yaman di tempat Habib Umar bin Hafiz, dia punya asrama. Dari mana? Hebatnya Banjarbaru, punya duit. Hebat gak hebat? Saya dulu kuliah di Mesir, kontrak sewa rumah, naik sewa rumah, datang tuan rumah Abdul Somad, ya sewa rumah naik. Saya bilang kalau sewa rumah naik berarti saya harus pindah ke rumah yang lebih jelek lagi. Kenapa kamu gak bisa bayar? Karena kami krisis moneter, gak ada uang. Tapi anak Banjarbaru betapa enaknya kuliah, punya asrama. Itu asrama akan didiami calon guru-guru
pendidik-pendidik yang akan pulang nanti ke Banjarbaru membina agama Islam, para habaib, alim ulama, mereka yang akan mewariskan Islam ke anak cucu kita sampai hari kiamat. Pahalanya tetap mengalir kepada bapak wali kota, wakil wali kota, sekda, forkompinda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala. Makanya beruntung punya pemimpin yang cerdas. Al-Qayyis, siapa itu yang cerdas? Mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Yang dia pikirkan adalah apa setelah mati. Banyak pemimpin ini sekarang dia pikirkan, yang dia pikirkan adalah apa setelah pensiun. Gimana Pak persiapannya pensiun? Alhamdulillah, rumah kos-kosan saya sudah 100 pintu. Banyak baru pintunya aja Pak Ustaz. Tapi ternyata mereka tidak berpikir seperti itu. Yang mereka pikirkan bukan pensiun mereka. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana anak-anak Banjarbaru nasibnya tidak seperti Abdul Somad yang kuliah dulu ke luar negeri, ngontrak, nyewa rumah, diusir. Tapi anak-anak Banjarbaru belajar di Yaman, adab, ayam, tentram, karena punya asrama. Yang di Mesir masih kasihan belum dapat juga. Insya Allah. Dari mana duitnya datang? Mereka yakin dan percaya yang dipakai untuk agama Allah, yang dipakai untuk penuntut ilmu, pasti akan diganti Allah Subhanahu wa taala. Sulitkah bagi Allah mengganti itu? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Investasi akhirat kekal abadi, lapang makam mereka, terang kubur mereka. Asramanya sudah ada, beasiswanya ada, tidak juga mau mengirimkan anak-anaknya sekolah agama. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ada orang dari daerah lain, kenapa anakmu tidak sekolah ke Mesir, tidak sekolah ke Tarim Hadramaut? Karena nggak ada asrama, nggak tahu mau tidur di mana. Tapi orang Banjarbaru, satu sisi menjadi orang Banjarbaru punya kelebihan keutamaan, tapi menjadi orang Banjarbaru juga punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mandiri. Bagaimana dia bisa mandiri? Antada'a warathataka aghniya, kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan mampu secara finansial, ekonominya mapan. Khairun, lebih baik min antada'ahum, daripada kau tinggalkan mereka alatan, miskin, susah, melarat, yatakaffafuna 'alan nas, mengemis, meminta-minta kepada orang banyak. Kalau saya bicara di satu daerah karena tambangnya banyak, batu baranya banyak, emasnya banyak, nikelnya banyak, aluminiumnya banyak, gak ada gunanya bicara masalah kemandirian karena banyak sumber daya alam. Tapi di Banjarbaru yang tidak ada sumber daya alam tapi ekonomi bisa tinggi, tentulah karena dididik dengan mandi. Lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalian beramal dengan seni, dengan suara kalian yang bagus-bagus, sehingga anak-anak yang punya bakat seni dia ikut jejak kalian. Sebagaimana kalian mengikut jejak Habib Syekh. Habib Syekh menjadi panutan dalam masalah seni solawat hadrah, maka kalian pun 20 tahun akan datang menjadi panutan di Kalimantan Selatan. Itu yang dapat disampaikan Al-Fakir.